Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiabudi dari kelas manajemen reguler I. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Di sini saya akan membuatkan contoh kasus fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan menggunakan metode tidak langsung. Di sini saya akan menggunakan 3 macam analisis. Yang pertama analisis regresi, yang kedua analisis korelasi produk momen, yang ketiga koefisien determinasi. Sekarang kita akan langsung saja kepada contohnya. Di sini kita telah memperoleh data dari masing-masing perusahaan. Saya sudah mendapatkan 2 data dari 2 perusahaan yang berbeda, tetapi produknya sama, yaitu headset Bluetooth Xiaomi. Nah, yang pertama ada perusahaan Setiasel, yang kedua ada di perusahaan Budicel. Lalu di sini saya telah membuat data seleksi silangnya ya. Ini di sebelah kiri. Kita akan langsung saja kepada yang pertama. Kita akan menggunakan metode analisis regresi, yaitu diketahui ya rumusnya A sama dengan Y aksen dikurangi B X aksen ya. Pertama-tama kita akan mencari B nya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari B yaitu sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 ya. Nah, lalu kita masukkan dulu yang pertama itu B sama dengan N itu ini ya tahun 8, nah dalam kurung 8 dikali sigma XY. Nah, untuk sigma di sini ya, ini ada XY X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mendapatkan XY itu hasil dari ini ya, harga dikali jumlah atau X dikali Y, jadi hasilnya ini. Lalu X pangkat 2 yaitu X atau harga yaitu 95.000 dikali 95.000, hasilnya segini. Lalu ini Y pangkat 2 atau Y kuadrat yaitu dihasilkan dari jumlah atau Y yaitu 160 dikali 160, ini hasilnya ya. Lalu dituliskan saja di bawahnya untuk mencari sigma. Untuk menjumlahkan sigmanya yaitu dijumlahkan saja ya semuanya ya, dari X masing-masing kolomnya ya. Y XY X pangkat 2 Y pangkat 2, seperti itu. Di sini kita akan kembali lagi kepada pengerjaan soalnya atau contoh kasusnya. N atau 8 dikali sigma XY ini ya, berarti 235.275.275.000 kita tutup dulu kurungnya, dikurangi, lalu kurung buka lagi, sigma X ini ya 480.000 dikali sigma X dikali sigma Y ya 5.155. Nah, kita lanjut. Setelah 8, setelah diketahui ininya ada dimasukin ya dari sigmanya, telah diperoleh ini ya, yang ini. Lalu kita akan tinggal penyelesaian akhirnya, kita akan dibagikan saja hasil dari ini. Nah, ini atas itu hasilnya min 592.200.000 per
Ini hasilnya yaitu B sama dengan min 0,017625. Nah, kita di sini akan dibulatkan saja untuk B-nya ya, menjadi min 0,018. Nah, ini hasil dari B. Lalu setelah diketahui hasil dari B, kita akan mencari Y aksennya ya. Nah, yang ini nih. Kita akan mencari Y aksen di sini. Yaitu rumusnya sigma Y per N. Kita akan masukkan ya. Yang ini sigma Y 5155 per N. N itu 8 ya. Di sini kita tulis 8. Yaitu Y aksen sama dengan 645. Nah, di sini kita akan mencari yang X aksen. Rumusnya sigma X per N. Sigma X yang ini 480 kita masukkan per N yaitu 8. Ini X aksen sama dengan hasilnya 60.000. Maaf, ini 480.000. Setelah Y aksen sama X aksennya sudah diketahui, lalu kita masuk saja kepada rumus yang ini. Ini yang A sama dengan itu, rumusnya langsung saja. A sama dengan 645 hasil dari Y aksen dikurangi hasil dari B ya, min 0,17625 dikali ini X aksen 60.000. Hasilnya itu kita dibulatkan saja di sini supaya tidak ada angka di belakang koma, yaitu 1.703. Ini hasilnya. Setelah diketahui ya ini regresinya, lalu kita buat kesimpulan sini saja ya. Maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1703 kurangi 0,0177 X ya, atau Q sama dengan 1703 dikurangi 0,177 P. Ini untuk mencari analisis regresi ya. Selanjutnya kita akan mencari korelasi produk momen ya, untuk headset Bluetooth Xiaomi di perusahaan Setia Cell. Di sini menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y ya, dibagi akar 8N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 ya. Lalu ini dikurangi ya.
kurangi ini dikurangi sigma y kuadrat dikurangi sigma y pangkat 2 ya. Nah, di sini sudah diperoleh hasilnya. Untuk yang atasnya itu 1.882 200.000. Ini 2.474.400.000 ya. Nah, di sini kita akan langsung saja mengisinya ya. Langsung R sama dengan hasil pengurangan dari ini dan ini 592.200.000 ya. Lalu per ini dikurangi ini hasilnya 3 miliar ya 600 juta. Maka R nya sama dengan 0,018 ya. Ini hasil dari korelasi produk momen untuk headset Bluetooth Xiaomi di perusahaan Setia Sel. Nah, di sini sudah saya kerjakan sedikit untuk koefisien determinasi. Sekarang hanya tinggal penyelesaian akhirnya ya. Di sini sudah diketahui rumusnya R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y ya. Hasilnya ini. Lalu yang bawahnya itu N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Ini hasilnya yang ini. Lalu ini dikurangi ini, hasilnya ini. Untuk ini dikurangi ini, lalu dikali ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, lalu saya akan mengeluarkan ini yang 1 triliun dari akar ya. Lalu ini dibuat dulu dalam kurung min 592.200.000 per 397.922.756. Ini masih pangkat 2 ya. Nah, di sini akan diperoleh hasilnya yaitu R2 sama dengan 0,67. Nah, di sini sudah dapat disimpulkan yaitu penjelasan pengaruh harga produk headset Xiaomi, headset Bluetooth ya maaf, Bluetooth Xiaomi dapat dijelaskan sebesar 67%. Sedangkan 33% lainnya dijelaskan oleh faktor yang lain. Demikian untuk pengerjaan dari koefisien determinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metode tidak langsung ya, dengan menggunakan analisis regresi, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dapat dikoreksi di komen ya saudara-saudara.
Ya, cukupkan sekian. Saya Ferry Setiabudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.